Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Masyidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen PPN. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan pengelolaan atau perencanaan pajak terkait dengan PPN. Yuk, langsung saja kita bahas mengenai manajemen PPN. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai strategi umum, perencanaan, dan manajemen PPN. Strategi umum perencanaan PPN ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengendalian PPN dan dampaknya terhadap cash flow atau aliran kas. Yang di dalamnya termasuk optimalisasi pekreditan PPN masukan, kemudian optimalisasi restitusi PPN, pemusatan administrasi PPN ke kantor pusat apabila ada cabang, dan pengelolaan tanggung jawab renteng. Pada video ini saya akan berfokus pada dua aspek yang terakhir gitu ya, yakni kegiatan membangun sendiri, manajemen PPN terkait dengan kegiatan membangun sendiri, serta PPN-PPN dengan rezim yang mirip dengan kegiatan bangun sendiri gitu ya, serta PPN atas barang gratis untuk promosi. Kita terlebih dahulu membahas mengenai PPN kegiatan bangun sendiri. Jadi berbeda dengan PPN pada umumnya gitu ya, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP, PPN atas kegiatan bangun sendiri itu tidak selalu dipungut oleh PKP. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan bangun sendiri, maka orang tersebut atau wajib pajak tersebut harus melunasi PPN atas kegiatan bangun sendiri itu. Terlepas apakah wajib pajak ini adalah PKP atau bukan. Nah, ada beberapa kriteria yang menjadi persyaratan suatu kegiatan pembangunan itu termasuk dalam kegiatan membangun sendiri atau KMS yang terutang PPN. Jadi tidak semua jenis kegiatan membangun sendiri itu dikategorikan sebagai KMS ya, hanya KMS dengan kategori tertentu saja. Nah, kategori kriteria tersebut didasarkan pada beberapa kategori. Yang pertama adalah dari segi konstruksi utama gitu ya. Biasanya kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN itu konstruksi utamanya adalah kayu, beton, batu bata, dan sejenisnya, dan baja. Kemudian peruntukannya ini bangunan yang dibangun itu diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Dia dari segi luasnya, luas bangunan yang sedang dikonstruksikan itu minimal adalah 200 meter persegi untuk bisa dikategorikan sebagai kegiatan membangun yang terutang PPN. Kemudian yang keempat, dari segi durasinya, kegiatan bangun sendiri itu akan terutang PPN kalau durasinya itu dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap, paling lama selama 2 tahun. Kemudian besaran PPN KMS-nya ini adalah sebesar tarif umum atau sebesar 11% ya untuk tarif sekarang, atau 12% nanti setelah ada perubahan tarif di tahun 2025, dikalikan dengan 20% dikalikan dengan biaya konstruksi yang termasuk dalam material, namun tidak termasuk biaya perolahan tanah. Nah, PPN KMS ini adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jadi ketika kita memungut PPN KMS atas kegiatan membangun yang dilakukan sendiri gitu ya, PPN KMS itu bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun PPN masukan yang dikeluarkan atau dibayarkan dalam rangka kegiatan membangun sendiri ini tidak dapat dikreditkan. Misalnya ketika kita membeli material itu kan pasti ada biaya materialnya, tapi juga ada PPN-nya. PPN itu kan dalam kondisi yang normal gitu ya, itu bisa dianggap sebagai PPN masukan. Tetapi dalam konteks KMS, PPN masukan itu tidak bisa dikreditkan dalam SPT PPN seperti itu. Dan jangan lupa bahwasanya meskipun PPN KMS adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan, hanya PKP yang bisa mengkreditkan PPN masukan.
Sedangkan PPN KMS itu bisa terutang oleh siapapun, baik itu PKP atau non-PKP, wajib pajak non-PKP, selama kegiatan membangun sendiri itu memenuhi kriteria-kriteria terutang PPN KMS seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana cara untuk mengelola PPN KMS ini? Yang pertama adalah kita perlu mengecek ketentuan PPN KMS ini seperti apa dan apakah kegiatan membangun yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak itu sesuai dengan ketentuan tersebut. Misalnya dari segi konstruksinya, apakah sesuai dengan peraturan atau kegiatan tersebut masuk dalam lingkup tersebut, gitu ya. Kemudian dari segi luasnya apakah memenuhi, dari segi durasinya apakah memenuhi durasi pembangunan selama maksimal 2 tahun, paling lama 2 tahun, seperti itu. Itu harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah sebenarnya kegiatan membangun ini adalah kegiatan membangun yang terutang PPN KMS. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan apakah untuk membangun bangunan ini perlu dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri atau sebaiknya di pihak ketiga. Nah, ini perlu ada perhitungan cost dan benefit termasuk dari segi opportunity cost seperti itu ya, yang harus diperhitungkan. Mungkin kita akan bisa mencoba simulasi bagaimana cara untuk membandingkan biaya untuk membangun bangunan melalui kegiatan membangun sendiri atau melalui pemihak ketigaan dengan pihak jasa konstruksi. Dan tentu saja dengan asumsi bahwasanya biaya pembangunan sendiri dan biaya pemihak ketigaan itu relatif sama ya, kecuali dari segi perpajakannya saja, khususnya PPN-nya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan ya, dampak dari keputusan untuk membangun sendiri atau pemihak ketigaan ini dengan kredit PPN. Nah, kita mencoba untuk simulasi gitu ya. Kalau kita membandingkan ini antara pembangunan bangunan oleh kita sendiri melalui kegiatan membangun sendiri atau di pihak ketiga oleh penyedia jasa konstruksi. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan dari segi pajak? Nah, ini kita simulasikan dulu tanpa memperhitungkan PPN masukan. Katakanlah X mempertimbangkan, ini adalah seorang wajib pajak yang mempertimbangkan untuk membangun bangunan. Nah, bangunannya ini bisa dikatakan memenuhi kriteria KMS seperti itu. Diperkirakan jika konstruksi dilakukan sendiri maupun dilakukan perusahaan jasa konstruksi, biaya konstruksi adalah 1 miliar. PPN masukan sama-sama tidak dapat dikreditkan. Karena X ini bukan PKP, contohnya seperti itu. Nah, kita hitung-hitung PPN KMS-nya itu adalah sebesar 11% dikalikan 20% dikalikan total biaya konstruksinya gitu ya, sebesar 1 miliar. Nah, PPN KMS-nya dapat ditentukan sebesar 22 miliar. 22 juta rupiah. Kemudian untuk PPN jasa konstruksi apabila kita memihak ketiga kan ke pihak penyedia jasa konstruksi, maka PPN jasa konstruksinya itu sebesar 11% dikalikan 1 miliar ya, sebesar 110 juta rupiah. Nah, dari sini kalau kita melihat PPN yang dibayar gitu yang harus disetorkan ya, kita bisa melihat bahwasanya kalau kita membayar PPN KMS saja maka akan hemat PPN KMS sebesar 88 juta rupiah. Jadi PPN KMS lebih hemat 88 juta rupiah dibandingkan apabila kita memihak ketigakan proses pembangunan tersebut. Namun kasusnya akan berbeda apabila X ini adalah PKP yang bisa mengkreditkan pajak masukan. Nah, ini kasusnya mirip gitu ya. X ini mempertimbangkan untuk membangun bangunan dan X ini bukan PKP. Jadi diperkirakan jika konstruksi sendiri biaya konstruksi mencapai 1 miliar rupiah dengan 80%-nya adalah biaya terkait PKP dengan PPN masukan sebesar 88 juta rupiah. Jika konstruksi dilakukan perusahaan jasa konstruksi, biaya konstruksi 1 miliar dengan rincian 800 juta kos konstruksi ini dari segi materialnya gitu ya. Dan 200 juta adalah jasa konstruksinya. Nah, kira-kira mana yang lebih menguntungkan gitu ya? Yang pertama,
kita bandingkan dari segi biaya material. Kalau kita membangun sendiri dan melakukan pemihak ketigaan, biaya materialnya sama gitu ya, 800 juta. Dan PPN masukannya pun juga sama-sama 88 juta rupiah. Biaya non materialnya kalau di KMS ini 200 juta rupiah, tapi kalau di pihak ketigakan ini kosong, ya. Karena kita tinggal bayar jasa konstruksinya saja sebesar 200 juta kepada si pihak penyedia jasa konstruksi seperti itu. Untuk jasa konstruksi, kalau KMS ini adalah 0, sedangkan untuk pemihak ketigaan adalah 200 juta rupiah. Nah, dari perbandingan tersebut gitu ya, maka total biayanya adalah sama 1 miliar. Tapi silahkan dibandingkan gitu ya. Silahkan dibandingkan PPN-nya. Kalau PPN KMS, PPN masukannya itu adalah sebesar 88 juta dari materialnya itu, ya, yang tidak bisa dikreditkan. Sedangkan kalau di pemihak ketigaan, PPN masukannya itu adalah sebesar 88 juta, yaitu PPN atas biaya materialnya, atau komponen kos konstruksinya, kayak gitu ya. Dan atas jasa konstruksinya, PPN yang khusus untuk jasa konstruksinya adalah 22 juta rupiah. Jadi kalau di total ya sebesar 110 juta rupiah, seperti itu. Jadi PPN masukan untuk KMS adalah 88 juta rupiah dan untuk pemihak ketigaan adalah 110 juta rupiah. Nah, di samping itu, apabila X itu memutuskan untuk melakukan pembangunan secara KMS gitu ya, X akan diwajibkan untuk membayar atau menanggung PPN KMS sebesar 22 juta yang tadi sudah kita perhitungkan. Namun kalau kita memihak ketigakan gitu ya, maka kita tidak perlu membayar PPN KMS sebesar 22 juta rupiah. Jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan KMS gitu ya, maka PPN yang dibebankan kepada kita yang pertama adalah PPN masukan dari material-material yang kita beli. Di sini 88 juta. Dan PPN KMS yang harus kita pungut sendiri sebesar 42 juta. Kalau di total berarti beban PPN yang harus kita tanggung sebesar 110 juta rupiah. Nah, kalau kita memihak ketigakan, maka ketika kita membayar kepada jasa konstruksi, membayar itu pasti akan dipungut PPN sebesar 11% atau setara dengan 110 juta. Nah, kalau di total, ya sebenarnya sama saja sih, gitu ya, PPN masukan dan PPN KMS itu sama dengan PPN pemihak ketigaan secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi beban PPN yang ditanggung oleh X ini sama-sama 110 juta rupiah. Nah, beda kasusnya apabila X ini adalah PKP. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan beban PPN saja atau PPN yang ditanggung oleh si X ini, tetapi manfaat yang bisa diterima oleh X dalam bentuk pengkreditan pajak masukan. Nah, kalau X ini melakukan KMS, PPN masukan sebesar 88 juta ini tidak bisa dikreditkan. Ya. Tapi PPN KMS-nya sebesar 22 juta ini bisa dikreditkan. Sedangkan apabila X ini adalah melakukan pembangunan melalui pemihak ketigaan, maka PPN yang dibayarkan ketika dia membayar kepada si penyedia jasa konstruksi tersebut bisa dikreditkan dalam SPT masanya. Jadi jumlah PPN masukan yang bisa dikreditkan untuk KMS ini hanya 22 juta saja, sedangkan untuk pemihak ketigaan bisa dikreditkan seluruhnya sebesar 110 juta rupiah. Dari situ ada selisih bahwasanya kalau X ini melakukan pembangunan melalui KMS, beban PPN-nya malah jadi lebih besar daripada kalau X ini melakukan pembangunan dengan outsourcing atau pihak ketiga kepada jasa penyedia jasa konstruksi. Nah, simulasi seperti inilah yang harus
selalu dipertimbangkan, seperti yang harus selalu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan pembangunan kegiatan bangun sendiri atau pihak ketigaan. Namun sebelum itu tentu saja perlu ada rincian lebih lanjut lagi gitu ya. Apakah biaya pembangunan secara KMS dan secara pihak ketigaan di luar pajak itu sama. Kalau ada perbedaan ya berarti perbedaan itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian di luar dari masalah biaya konstruksi dan pajak, mungkin wajib pajak ini juga harus mempertimbangkan dari segi kualitas bangunan seperti itu. Atau ekspektasi dari bangunannya seperti apa, atau dari kemampuan untuk mengelola proyek pembangunan itu sendiri. Jadi pajak meskipun harus dipertimbangkan untuk memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pembangunan secara KMS atau pihak ketigaan, namun pertimbangan perpajakan ini hanyalah salah satu aspek dari berbagai aspek yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya PPN KMS ini adalah salah satu bentuk PPN yang merepresentasikan rezim PPN nilai tertentu. Rezim PPN nilai tertentu ini adalah PPN yang mekanismenya itu berbeda dengan mekanisme PPN biasa. Kalau mekanisme PPN biasa, kita kan ini ya mengenakan atau memungut PPN ketika kita melakukan penyerahan, dan kita menanggung PPN ketika kita melakukan pembelian atau perolehan BKP-JKP. Dan PPN yang kita tanggung atau kita bayarkan ketika kita melakukan perolehan BKP-JKP tersebut bisa kita kreditkan terhadap PPN keluaran yang kita pungut, dan selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan itu adalah PPN terutang yang kita setorkan ke negara. Tapi kalau PPN tertentu, nilai tertentu ini tidak. PPN nilai tertentu ini dia tidak menggunakan mekanisme pengkreditan seperti PPN pada umumnya atau skema PPN pada umumnya. Namun memang tarif dari PPN nilai tertentu atau DPP dari PPN nilai tertentu ini lebih rendah daripada tarif atau DPP dari PPN secara umum. Dan PPN nilai tertentu ini, rezim PPN nilai tertentu ini memang biasanya diterapkan terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan transaksi yang cukup kompleks atau proses bisnis yang cukup kompleks gitu ya, dan agak costly atau agak tidak ekonomis untuk mengadministrasikan PPN keluaran dan PPN masukannya. Selain itu, pertimbangan yang kedua adalah karakteristik dari PKP itu sendiri. Kalau PKP-nya itu adalah PKP misalnya yang biasanya dilakukan oleh UMKM atau apa yang berkaitan dengan produk-produk ini produk-produk pertanian seperti itu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, itu biasanya juga dikenakan PPN nilai tertentu karena menyesuaikan dengan kemampuan dari PKP itu sendiri untuk mengadministrasikan PPN-nya. Jadi selain PPN KMS, ada juga PPN-PPN lain yang memiliki tarif lebih rendah atau DPP lebih rendah, dan PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Ada apa saja PPN tersebut? Misalnya PPN terkait dengan tembakau yang diatur dalam PMK nomor 63 tahun 2022, yang besaran PPN nilai tertentunya adalah 9,9% dikurangi 10,7% dari harga jual eceran. Nah, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tembakau ini dapat dikreditkan oleh produsen, tetapi tidak dapat dikreditkan oleh penyalur berikutnya. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya sampaikan rasionalisasinya. Selain tembakau, ada juga agen dan pialang asuransi maupun reasuransi, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 67 tahun 2022. Nah, untuk tarif besarannya gitu ya, atau tarifnya untuk agen itu adalah 10% dari tarif biasa dan pialang 20% dari tarif biasa.
untuk pajak masukan yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan agen asuransi atau pialang asuransi atau reasuransi ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian hasil pertanian tertentu. Nah, ini sesuai aturan dalam PMK nomor 64 tahun 2022, PKP yang melakukan penyerahan hasil pertanian tertentu ini dapat memilih untuk menerapkan skema atau mekanisme pemungutan PPN secara umum gitu ya, dengan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, atau menggunakan skema PPN nilai tertentu. Kalau PKP yang melakukan penyerahan hasil pertanian tertentu ini memilih untuk menggunakan PPN nilai tertentu, maka tarif PPN-nya adalah 10% dari tarif biasa. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwasanya untuk PKP yang melakukan penyerahan hasil pertanian ini bisa memilih apakah menggunakan mekanisme biasa atau menggunakan mekanisme PPN nilai tertentu. Kemudian untuk motor bekas, ini sesuai dengan PMK nomor 65 tahun 2022, tarifnya adalah 10% dari tarif biasa dan pajak masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Kemudian pupuk subsidi. Untuk pupuk subsidi ini aturannya bisa dilihat di PMK nomor 66 tahun 2022. Tarifnya adalah sebesar 100 dibagi 100 ditambah tarif PPN yaitu 11% atau 12% dikalikan dengan harga jual ecerannya. Kemudian pajak masukan tidak dapat dikreditkan pengecer atau distributor, tapi bisa dikreditkan oleh produsennya. Nah, kenapa formulanya 100/100 plus T dari harga jual eceran ini? Ini kaitannya dengan pengenaan PPN yang berkaitan dengan barang bersubsidi seperti itu ya. Jasa tertentu, misalnya jasa freight forwarding, kemudian jasa agen wisata, dan lain sebagainya, itu juga dikenakan PPN nilai tertentu dengan tarif 10% dari tarif biasa. Atau untuk jasa biro perjalanan ibadah yang tagihannya itu tidak dispesifikkan gitu ya, maka tarifnya adalah 5% dari tarif biasa. Pajak masukan terkait dengan jasa tertentu atau penyedia jasa tertentu ini tidak dapat dikreditkan. Apa saja jasa-jasa tertentu itu bisa dicek di PMK nomor 71 tahun 2022. Kemudian ada juga LPG. LPG ini bisa melihat di PMK nomor 62 tahun 2022. Tarifnya adalah sebesar 100/100 ditambah tarif pajak dikalikan dengan harga jual eceran atau harga jual agen atau harga jual pangkalan. Definisi dari HJE, HJA, HJP ini bisa dilihat di PMK 62 tahun 2022. Pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan oleh agen atau pangkalan, tapi bisa dikreditkan oleh produsen dari LPG itu sendiri. Kemudian untuk aset kripto, ini bisa dilihat di PMK nomor 68 tahun 2022. Tarifnya ini adalah sebesar 1,1%. 1,1% apabila aset kripto itu diperdagangkan oleh PMSE yang dengan kategori tertentu gitu ya. Kategori namanya adalah PFAK, pedagang fisik aset kripto seperti itu. Tapi kalau aset kripto ini diperdagangkan bukan oleh PMSE yang tergolong sebagai PFAK, maka dikenakan PPN sebesar 2,2%. Nah, karakteristik dari PPN nilai tertentu ini seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Ini berbeda dari PPN pada umumnya. Nah, kalau PPN pada umumnya gitu ya, besaran PPN yang disetorkan oleh PKP ini mengikuti perbedaan antara penyerahan BKP-JKP dengan perolehan BKP-JKP. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang tujuan dari pemungutan PPN itu adalah untuk mengenakan pajak atas nilai tambahnya saja, bukan atas barang. Kalau atas penjualan barang itu namanya PPN dengan N kecil, yaitu PPN, pajak penjualan seperti itu ya.
Nah, karena PPN itu ditujukan untuk dikenakan atas nilai tambah, maka operasionalisasinya atau pelaksanaannya adalah dengan cara memungut PPN atas penyerahan kepada konsumen dan dikreditkan dengan perolehan. Ya. Ini bisa dilakukan secara step by step dari masing-masing PKP atau dari masing-masing stage di rantai nilai atau rantai pasok. Misalnya PKP 1 di sini ya, ini melakukan penyerahan sebesar 60 juta rupiah katakanlah, dan perolehan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nilai tambahnya kan berarti 10 juta rupiah gitu ya. 60 juta dikurang 50 juta sama 10 juta rupiah. PPN dikenakan atas yang 10 juta rupiah itu, tapi mekanismenya dengan cara memungut 60 juta atas PPN atas 60 juta rupiah itu, kemudian dikreditkan dengan PPN atas perolehan sebesar 50 juta rupiah. Ya, kemudian dilanjutkan di stage berikutnya gitu ya. Katakanlah di stage ketiga, tadi stage kedua kemudian ke stage yang ketiga. Yang stage ketiga ini dia memungut PPN sebesar 55 juta rupiah atas penyerahan sebesar 55 juta rupiah karena memang realisasi penjualannya memang 50 juta rupiah, katakanlah seperti itu. Tapi pajak masukan yang bisa dikreditkan sesuai dengan realisasinya adalah sebesar 60 miliar rupiah yang dia peroleh dari stage kedua. Nah, karena realisasinya memang penyerahannya lebih rendah daripada perolehannya, atau nilai penyerahannya itu lebih rendah daripada nilai perolehannya, ya, maka nilai tambahnya ini negatif. Dan PPN yang ditanggung memang negatif gitu, dalam artian secara teknis ini berarti si PKP stage 3 ini mengalami PPN lebih bayar. Dan kalau lebih bayar, berarti lebih bayar itu bisa dikreditkan di masa pajak berikutnya atau direstitusikan, seperti itu. Kemudian di stage berikutnya, PKP stage 4 ini memperoleh dari PKP stage 3 sebesar 55 juta rupiah gitu ya. Kemudian menyerahkan kepada konsumen akhir sebesar 60 juta rupiah. Maka PPN-nya dihitung dengan cara memungut PPN keluaran atas penyerahan sebesar 60 juta rupiah tadi dan dikreditkan dengan PPN masukan yang dikenakan atas perolehan sebesar 50 miliar tadi. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah PPN dikenakan atas nilai tambah sebesar 12 juta rupiah. Dan secara keseluruhan PPN yang dipungut ini adalah selisih gitu ya dari perolehan BKP atau JKP dari stage paling awal gitu ya, atau dari stage 1 sampai stage yang paling akhir, stage penyerahan kepada konsumen. Dalam kasus ini berarti ya dari 67 sampai 50 juta tadi gitu. Selisihnya berapa? 67 dikurangi 50 juta sama dengan 17 juta gitu ya. Dan pada akhirnya PPN yang diperoleh dari rantai nilai ini adalah PPN atas 17 juta tadi, nilai tambah sebesar 17 juta tadi. Dan mekanisme pemungutan dan pengkreditan ini memang disesuaikan dengan realisasi masing-masing PKP. Kalau memang penyerahannya itu lebih besar daripada perolehan BKP JKP, maka akan ada PPN yang di-store, PPN kurang bayar yang di-store oleh si PKP tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau penyerahan itu lebih rendah, nilai penyerahan itu lebih rendah daripada nilai perolehan BKP JKP-nya misalnya karena penjualannya turun seperti itu. Ya sesuai realisasi PPN-nya itu lebih bayar, si PKP itu tidak membayar PPN, tapi justru malah bisa mengkreditkan lebih bayar itu pada masa pajak berikutnya. Gitu ya. Pada masa pajak berikutnya atau dalam hal tertentu bisa dikreditkan, direstitusikan secara sekaligus. Nah, berbeda dengan PPN
mekanisme umum gitu ya. Ini kan mekanisme umum kan kira-kira seperti ini. Kalau mekanisme pemungutan PPN nilai tertentu, logikanya adalah kita tidak menggunakan angka realisasi dari penyerahan dan perolehan PKP-JKP, tapi kita mengasumsikan bahasanya nilai tambah itu adalah sebesar berapa persen dari penjualan. Ya gitu. Terlepas dari apakah nilai tambah yang kita asumsikan itu sesuai dengan realisasinya seperti itu ya. Nah, hal ini memang diterapkan khususnya untuk mengantisipasi apabila penerapan PPN dengan mekanisme umum itu dirasa cukup rumit karena untuk matchkan gitu ya atau mengadministrasikan PPN masukan dan PPN keluaran itu cukup kompleks dalam praktiknya. Dan untuk beberapa jenis usaha tertentu sangat kompleks gitu ya, sehingga akan lebih efektif apabila PPN itu dipungut dengan mekanisme nilai tertentu. Dan ini akan berdampak adanya perbedaan antara realisasi penjualan atau penyerahan BKP JKP dengan perolehannya. Untuk PKP yang nilai tambah yang diasumsikan itu lebih rendah daripada realisasinya gitu, maka PKP tersebut akan diuntungkan karena PPN yang harus disetorkan itu lebih rendah daripada PPN yang akan disetorkan apabila PKP tersebut menggunakan mekanisme umum. Tapi untuk PKP yang penyerahannya itu rendah, gitu ya, bahkan lebih rendah daripada pemerolehan PKP JKP-nya kayak gitu ya. PKP ini akan dirugikan karena PPN yang harus dia setorkan itu lebih tinggi daripada PPN yang akan dia setorkan apabila dia menggunakan mekanisme pemungutan PPN umum seperti itu. Contohnya ini, PKP stage ketiga ini kalau normalnya menggunakan mekanisme umum, penyerahannya itu cuma 55 juta, perolehannya itu 60 juta rupiah. Jadi nilai tambahnya itu justru malah negatif sebesar 5 juta rupiah gitu. Sehingga PPN-nya itu harusnya adalah PPN lebih bayar atas minus 5 juta rupiah ini. Tapi karena perusahaan ini, PKP ini menggunakan skema PPN nilai tertentu gitu ya, maka terlepas dari berapa realisasinya, PPN-nya itu adalah dikenakan atas 6,03 rupiah, yaitu sebesar 10% dari nilai penjualannya. Nah, ini tentu saja akan merugikan karena dia harus membayar PPN sebesar 11% dari 6,03 juta rupiah. Padahal realitasnya dia itu sebenarnya mengalami kondisi di mana penyerahan itu lebih rendah daripada perolehan. Yang dalam kondisi normal seharusnya dia itu malah lebih bayar atau justru malah mendapatkan restitusi PPN. Kemudian untuk yang stage keempat gitu ya, kan kondisi normalnya dia akan memungut PPN sebesar 11% atau tarif dikalikan 67 juta, penyerahan sebesar 67 juta, kemudian dikreditkan dengan PPN masukan sebesar tarif dikalikan 55 juta rupiah. Itu dalam kondisi normalnya. Tetapi karena PKP stage 4 ini mengikuti rezim PPN nilai tertentu gitu ya, maka PPN yang harus dia setorkan ini adalah sebesar tarif dikalikan 10% dikalikan penyerahan sebesar 67 juta rupiah atau 11% dikalikan asumsi nilai tambah sebesar 11% dikalikan dengan penyerahannya. Nah, kalau dibandingkan dengan PPN yang harus dia setorkan dengan mekanisme umum gitu ya, maka PKP stage 4 ini akan diuntungkan. Kenapa? Karena
dalam kondisi normal dia diharuskan untuk memungut PPN atau menyetorkan PPN sebesar 12 juta dikalikan tarif 11%. Sedangkan dalam rezim PPN nilai tertentu ini dia hanya diperlukan untuk menyetorkan 11% dikalikan 6,7 juta rupiah. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Bagi PKP yang nilai tambahnya itu lebih rendah atau bahkan negatif gitu, lebih rendah daripada realisasi antara penyerahan dengan perolehan, itu akan dirugikan dengan adanya rezim PPN nilai tertentu. Sebaliknya, bagi PKP yang penyerahannya itu lebih tinggi, perbandingan antar penyerahan dengan perolehan itu lebih tinggi daripada asumsi nilai tambah yang ada di rezim PPN nilai tertentu itu, dia akan merasa diuntungkan karena PPN yang harus disetorkan kepada negara itu lebih kecil daripada kalau menggunakan mekanisme umum. Nah, namun ada yang perlu diingat gitu ya, bahwasanya karena dalam rezim PPN nilai tertentu ini yang dijadikan basis itu hanya penyerahannya saja dan tidak didasarkan pada realisasi perolehan gitu ya, maka angka realisasi perolehan dan PPN yang berkaitan dengan perolehan tersebut, realisasi perolehan tersebut itu tidak bisa dipertimbangkan dalam perhitungan PPN. Dalam hal lain, ini berarti bahwasanya si PKP tersebut tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Pajak masukan atas realisasi pemerolehan PKP atau JKP, kecuali untuk PKP yang berada pada stage pertama dari rantai nilai itu, ya. Karena pada stage sebelumnya mungkin dia tidak melakukan perolehan BKP atau JKP, atau melakukan perolehan BKP atau JKP tapi dengan mekanisme umum. Dalam kondisi seperti itu, maka untuk PKP yang ada pada stage pertama ini dia masih bisa mengkreditkan pajak masukan. Nah, inilah kenapa di beberapa kasus tadi itu ya, coba kita kembali lagi. Misalnya untuk tembakau ya. Untuk tembakau ini pajak masukan yang ditanggung oleh produsen itu masih bisa dikreditkan. Karena sebelum stage produksi tersebut, si produsen ini melakukan perolehan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan mekanisme biasa. Tapi untuk stage berikutnya, seperti penyalur gitu ya, pajak masukan yang berkaitan dengan tembakau ini atau yang berkaitan dengan nilai tertentu ini tidak dapat dikreditkan. Intinya kalau dia membeli tembakau dari produsen, penyalur membeli tembakau dari produsen, dikenakan PPN nilai tertentu gitu ya. PPN nilai tertentu ini tidak bisa dikreditkan. Sama halnya dengan pupuk subsidi. Pajak masukan yang ditanggung oleh produsen pupuk subsidi itu masih bisa dikreditkan. Karena sebelum proses produksi, mungkin si produsen ini, PKP produsen ini, melakukan perolehan BKP atau JKP yang dipungut PPN dengan mekanisme umum. Begitu juga dengan LPG. Kira-kira sama seperti itu. Gitu ya. Jadilah itulah filosofi dari rezim PPN nilai tertentu dan perbedaannya dengan rezim PPN mekanisme biasa. Nah, bagaimana seseorang pengusaha gitu atau sebuah PKP itu bisa mengelola pemungutan PPN dengan rezim nilai tertentu ini kayak gitu.
Langkah yang pertama adalah kita perlu mengakses atau menguji apakah PPN nilai tertentu ini menguntungkan bagi PKP. Tentunya dengan cara membandingkan apakah rasio penyerahan perolehan itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai tertentu atau DPP atau besaran tertentu atau tarifnya. Jadi intinya begini, kalau seperti yang saya bilang tadi gitu ya, perbandingan antara penyerahan dengan perolehan ini itu lebih tinggi daripada persentase nilai tertentu atau besaran tertentu, gitu, maka rezim PPN nilai tertentu ini akan menguntungkan bagi PKP tersebut. Ini harus dibandingkan mungkin dengan cara rata-rata gitu ya, kira-kira secara umum rasio penyerahan dan perolehannya itu bagaimana, apakah lebih menguntungkan atau malah merugikan. Jika tidak menguntungkan dan ada opsi untuk memilih penggunaan mekanisme umum atau menggunakan mekanisme PPN nilai tertentu gitu ya, mungkin akan lebih baik jika PKP tersebut menggunakan metode umum. Nah, ini khusus untuk PKP-PKP yang diberikan opsi untuk menggunakan metode atau mekanisme umum atau menggunakan mekanisme PPN nilai tertentu. Jika tidak memiliki opsi tersebut, ya mungkin bisa mengoptimalisasi ini ya, percepatan inventory turnover-nya atau peredaran dari inventory-nya itu, atau dalam kata lain mungkin alur penjualannya itu dipercepat, seperti itu. Di sisi lain mungkin perusahaan juga bisa melakukan penundaan dari segi perolehannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai PPN nilai tertentu, seperti itu. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika PKP itu diberikan opsi atau diharuskan untuk menerapkan sistem pemungutan PPN dengan rezim PPN nilai tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah PPN terkait dengan pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma atau penggunaan sendiri gitu ya. Meskipun seolah-olah tidak ada arus uangnya, tapi pemberian cuma-cuma dan penggunaan sendiri atau konsumsi sendiri ini dikategorikan sebagai penyerahan dari PKP atau JKP. Jadi tetap dikenakan PPN. Nah, pemberian cuma-cuma ini dikenakan PPN dengan DPP yang sudah diatur tersendiri gitu ya, ada peraturannya sendiri. Dan pemberian PPN atas pemberian cuma-cuma ini sebenarnya dapat dihindari dengan pemberian diskon daripada pemberian cuma-cuma. Misalnya PT Abu ini ya menjual barang dagangan berupa 2.000 unit mobil ASX kepada PT AVE dengan harga 800 juta per unit. Selain itu PT Abu memberikan mobil ASX atau sampel mobil ASX sebanyak 50 unit secara gratis untuk keperluan test drive di dealer PT AVE. Nah, perhitungan PPN-nya seperti apa dan bagaimana kita bisa mengoptimalisasi atau mensiasati agar kita tidak dikenakan PPN tambahan. Nah, kita yang pertama kali hitung dulu nih apa yang akan terjadi apabila kita memberikan 2.000 unit mobil ditambah 50 unit mobil itu secara terpisah gitu ya. Yang 2.000 unit ini diserahkan sebagaimana adanya gitu ya, sebagai penjualan, dan 50 unit ini juga diserahkan sebagai ya pemberian cuma-cuma seperti itu. Maka akan PPN yang terutang adalah sebesar 800 juta, PPN atas 800 juta dikalikan dengan 2.000 unit itu, ditambah dengan 800 juta dikalikan 50 unit mobil yang diserahkan secara cuma-cuma. Ini berdampak pada nilai PPN yang lebih tinggi gitu ya. Karena berarti dia harus membayar PPN atas 2.000 unit ditambah 50 unit. Nah, solusi atas
Hal tersebut adalah daripada kita menjual 2.000 unit, kemudian memberikan pemberian cuma-cuma sebesar 50 unit, akan lebih baik kalau kita itu menjual sebesar 2.050 unit, ya. Tapi kita juga memberikan diskon yang nilainya setara dengan 50 unit mobil tersebut. Nilai penyerahannya tadi yaitu sebesar 50 unit dikalikan 800 juta rupiah. Nah, nilai diskonnya kan merepresentasikan nilai dari barang yang kita berikan secara cuma-cuma. Pada akhirnya kita akan menggunakan dasar pengenaan pajak yang lebih rendah dan PPN terutangnya juga akan lebih rendah. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.